Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kebahagiaan dan insya Allah dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, masihkah kita mengingat apa itu arti birrul walidain? Ya, birrul walidain itu merupakan kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, dikisahkan dalam cerita Rasulullah bersama sahabatnya bahwa sahabatnya pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari orang-orang di sekitarku, siapa yang paling berhak untuk menerima sikap baik dariku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabatnya bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabatnya bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah masih menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabatnya bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah baru menjawab, "Ayahmu." Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa Rasulullah menyebutkan nama ibu bahkan sebanyak 3 kali. Kenapa? Yaitu karena seorang ibu ketika mengandung kita selama 9 bulan, ibu bahkan merasakan mual, muntah, tetapi ibu tetap ikhlas membawa kita kemana-mana. Bahkan dalam melahirkan kita, ibu merasakan sakit yang luar biasa. Tapi ketika kita sudah terlahir ke dunia, ibu bahkan menyambut kita dengan penuh senyum kebahagiaan. Anak-anakku yang solih dan solihah, coba kita mengingat, ketika kita pulang ke rumah, siapa yang pertama kali kita cari? Pastilah seorang ibu. Dan ketika kita meminta sesuatu, siapa yang kita temui pertama kali? Pastilah seorang ibu. Jadi anak-anakku yang solih dan solihah, betapa pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sakit, ibulah yang merawat kita, menenangkan kita, agar kita tidak merasa kesakitan, agar kita tetap merasa nyaman. Masya Allah, begitu mulianya seorang ibu dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, lalu bagaimana peran ayah dalam kehidupan kita? Ayahlah yang pertama kali menyebutkan asma Allah di telinga kita, yaitu melalui azan yang dikumandangkan ketika kita terlahir di dunia. Ayahlah yang kadang mengajarkan kita untuk belajar sholat ataupun belajar mengaji. Kemudian ayahlah yang bekerja dari pagi hingga sore hari untuk mencukupi kebutuhan kita dan ibu kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, lalu dari perjuangan ibu dan ayah kita, apa yang bisa kita berikan untuk kedua orang tua kita? Apa yang bisa kita balas untuk kebaikan kedua orang tua kita? Nah, bisa kita membalasnya dengan kita mendoakan kedua orang tua kita. Masih ingatkah bagaimana doa untuk kedua orang tua kita? Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku semasa kecil. Nah, kemudian kita bisa berusaha untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Kenapa, nak? Karena doa anak yang solih dan solihah itu adalah doa yang paling mustajab atau yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku yang solih dan solihah, di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala bagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini bisa kita isi dengan kebaikan birrul walidain. Itu dengan cara apa, nak? Bisa kita membantu orang tua kita dalam menyiapkan makanan untuk sahur, atau kita menyiapkan makanan untuk berbuka. Lalu jangan lupa kita untuk menanyakan kepada kedua orang tua kita, apakah ibu merasa lelah atau apakah ayah merasa lelah dalam bekerja seharian. Nah, kita bisa menawarkan untuk membuatkan kopi atau secangkir teh, atau kita bisa menawarkan untuk memijit ibu kita atau ayah kita. Kemudian anak-anakku yang solih dan solihah,
jangan lupa untuk kita berterima kasih kepada ibu dan ayah kita. Meskipun itu hal yang sederhana, tetapi itu penting dan itu sangat berarti bagi kedua orang tua kita. Terima kasih ayah dan ibu sudah merawatku, menjagaku, kemudian mendidikku. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi anak-anak dan menjadikan anak-anak untuk, oh iya, aku harus berbakti kepada orang tuaku. Baik, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, Ustazah mohon maaf. Selamat untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik, selalu semangat dalam berpuasa dan meningkatkan ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.